Kemudian sunnah solat wa tadabburu fil qiraati wa dzikri, merenungi bacaan-bacaan Quran dan zikir solat. Kalau ini berat bagi kita yang awam, susah untuk ngomongin tadabbur, dan ini paling tingginya ganjaran dalam solat. Caranya untuk kemari, ada caranya untuk tadabbur. Tadabbur itu menghayati bacaan. Bagaimana kita mau menghayati bacaan wong artinya nggak tahu? Begitu. Ini kan jadi repot. Maka pesan saya untuk menuju bisa ngamalin tadabbur, saudara, saya ajarin cara-cara solat yang sederhana. Begini, saudara beli buku tuntunan praktis solat. Beli buku itu yang di pasar banyak, yang udah diterjemah bacaan-bacaan tuh. Begitu Allahu Akbar kabira, ini wajah tu apa artinya, itu saudara harus tahu kalau pengen tadabbur. Kalau itunya nggak tahu artinya, kita nggak bisa untuk tadabbur bacaan ini. Solat berbicara Fatihah, saudara deres-deres Quran yang ada terjemahnya. Baca tuh apa Bismillahirrahmanirrahim artinya, apa Ar-Rahmanir-Rahim, apa Alhamdu, apa Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Lalu saudara baca surat An-Nas aja dulu, surat An-Nas, tapi baca artinya sampai hafal artinya saudara. Jadi rakaat 1 maghrib An-Nas, kedua An-Nas, rakaat 1 isya An-Nas, kedua An-Nas, terus saja. Karena bisanya itu doang, baru nambah lagi hafal arti daripada Al-Falaq, nanti An-Nas Al-Falaq, An-Nas Al-Falaq, sampai Al-Hakumut aja. Itu tahu artinya, tahu artinya. Sebab ini namanya tadabbur. Karena kita mau tadabbur kalau nggak tahu artinya susah. Nggak bisa untuk mentadabburi bacaan kalau arti-arti bacaan nggak ngerti. Begitu. Maka kita harus ngerti bacaan-bacaan sholat nih. Jangan dari kecil sampai tua kita sholatnya ngapal. Tahu ngapal, hanya hafalan saja. Tidak ngerti apa yang kita baca ini. Alangkah meruginya muslim. Sholat cuman hafal doang. Kayak burung beo. Ada burung beo, dia bisa baca la ilaha illallah. Asal ada orang datang ke rumah tu kiai, tu beo la ilaha illallah. Itu dalam sehari, karena kiai itu punya tamu sampai 400 kali, itu bisa kalah kita. Baca la ilallahnya bisa 400 dalam sehari. Tu beo la ilaha illallah. Tapi waktu mati tuh beo, dia bacaannya waktu mati sekaratnya mati, su'ul khatimah. Padahal yang dia baca la ilaha illallah, yang dia baca waktu mati, yang dia baca mati. Kenapa? Karena waktu la ilallah ditanya sama santrinya kiai, beo, apa itu la ilallah artinya? La ilaha illallah artinya la ilaha illallah. Nggak ngerti. Begitu. Jangan sampai kita sholat kayak beo, bacaan mau bacaan nggak ngerti artinya. Maka kita pelan-pelan baca itu artinya, biar kita tahu bacaan suatu apa at-tahiyatul mubarak. Karena ini menuju sebuah tadabbur. Kita kalau nggak begitu kita nggak bisa. Nggak usah surat panjang-panjang. Udah Al-Falaq dulu, apa itu qul a'udzu birabbil falaq, atau An-Nas dulu, qul rabbin nas, apa itu rabbin nas, apa itu malikin nas, apa itu ilahin nas. Kita harus tahu. Ini namanya menuju tadabbur. Menghayati kandungan bacaan solat. Kan kita suka menggugat Allah. Kata kita, salah gue apa Tuhan? Gue udah solat, gue udah tahajud, gue udah duha, tapi ngapa ini? Problem saya ini banyak nih. Loh, solat kita menurut kita apa menurut Allah? Begitu. Kan baru menurut kita, belum sesuai kehendak apa yang Rasul bimbing sama kita. Baru formalitas,
Rutinitas muslim terjebak lahiriah, batiniah kita kan belum rapi dalam solat. Ini kan yang sering kita lamunin. Solat ini kan batiniahnya, ruhnya. Begitu, bukan aspek lahir kayak badan. Badan ini kan lahiriah. Kalau nggak ada ruhnya kan mayit kita. Jangan sampai solat kita solat mayit, nggak ada ruhnya. Maka mentadabburi bacaan kita harus tahu. Makanya minimal kita deres tuh Quran, Qul falaqi atau Qul bin nasi itu dulu sampai tahu artinya kita. Udah tahu artinya, naik lagi Qul bin nasi. Jadi biarin bacaan-bacaan itu, orang baca surat yang panjang kita yang ini aja, karena lebih ngerti arti, lebih paham, dan itu akan lebih asyik dalam solat-solat kita. Begitu. Karena ini namanya mentadabburi. Makanya sama ulama diganti. Dulu kalau orang baca Quran enak tuh toyib, toyib. Sekarang diganti Allah. Sebab toyib, toyib itu bakal jadi salah. Orang lagi diomelin, kalau anda bengal enggak ibadah neraka, toyib, toyib begitu. Orang lagi diancam sama Allah, toyib begitu. Iya, enggak pulang-pulang lagi begitu. Maka diganti tuh sama ulama, Allah. Udah deh, yang penting nanti baca aja. Allah, Allah apa iris begitu aja dah. Begitu. Karena kan kita kagak paham apa yang dibaca. Begitu. Apa yang dibaca. Begitu. Kalau orang baca maulid itu tahu artinya, kandungan maulid itu apa berzanji, apa daibai, apa simtud durar. Orang nggak bakalan menyalahkan maulid bid'ah. Kenapa orang mengata maulid bid'ah? Wah, orang nggak paham. Apa itu yang dibaca? Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani alal aqwalil masyhuratil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad iztaza. Enggak ngerti. Kalau ngerti, ketika Rasulullah usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, menurut pendapat yang masyhur, abahnya wafat di Madinah saat mau 4 bulanan Nabi, baru pulang beli bawa barang-barang bunga-bungaan dari Syam, maka matilah abahnya. Kalau tahu, oh ini sejarah, ini kitab ilmu. Karena enggak tahu, dikata nyanyi-nyanyi maulid. Karena enggak paham. Kalau paham, itu cerita Rasulullah yang diomongin. Nabi diomongin, Nabi mulu, Nabi tuh begini, Nabi tuh begini, Nabi tuh begini, umur sekian bulan, Nabi waktu di kandungan Nabi Adam baru datang ngomong lagi sama ibunya. Dia tahu kalau dia tahu. Karena enggak tahu, kita enggak paham. Padahal itu kitab ilmu, sejarah-sejarah Rasulullah yang ditulis oleh para pakar-pakar sejarah. Karena kita enggak ngerti, enggak paham. Burdah, betapa bagusnya Burdah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Rasulullah itu mengungguli semua nabi. Nabi mana aja kalah derajatnya dengan nabi. Baik akhlaknya, baik penciptaan gantengnya, ndak ada yang sama. Sekuku hitam aja nggak ada dengan Rasulullah. Hebatnya Rasulullah itu begitu, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Dia itu ndak ada tandingannya, keistimewaan, kebagusannya. Karena kita ndak paham, dikata nyanyi-nyanyi, karena ndak ngerti. Kalau dia ngerti, enak. Apa yang dibaca-baca itu enak. Maka kami kalau ziarah-ziarah ke wali itu, doa bahasa ini saja, doanya begini. Karena apa? Biar dia ngerti. Begitu, biar dia ngerti yang diminta itu apa sama Allah, begitu. Biar dia faham dari bahasa Arab, terjemah, begitu. Biar kita ngerti bahasa-bahasa kita. Allah tuh faham, biar kita jauh lebih khusyuk. Ini namanya mentadabburi bacaan, termasuk mentadabburi zikir-zikir solat. Udahlah kemarin Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kenapa panjang diurai? Agar supaya kita memahami kandungan-kandungan yang kita kerjakan dalam solat kita. Kita akan mengerti betapa disinilah kenikmatan kita. Solat itu ngecas. Ibarat HP itu kudu dicas. Gitu, diisi kuota.
kalau ibarat itu internet, itu sholat itu ngisi kuota-kuota. Karena kita nggak paham, mau diisin kuota kurang mau. Astagfirullah, udah dohor aja, istighfar, baru alhamdulillah. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Begitu tuh, ya Allah. Jadi kita ini harus benar di dalam kita ibadah kita agar supaya bagus. Inilah makna kita disuruh mentadabburi bacaan-bacaan. Begitu. Apa itu subhana rabbil azim? Apa itu subhana a'la? Apa bedanya azim dan a'la? Kenapa a'la buat sujud? Kan ini namanya menghayati kandungan. Kalau ini nih kudu tahu arti. Kita ini sholat baru peragaan saja, belum masuk pada esensi kenikmatan. Kalau Nabi itu bilang waju'ilat qurratu aini fis sholat, Allah jadikan hobinya saya sholat. Nabi itu kalau udah sholat udah hobi banget, sholat hobi. Maka enggak ada capeknya, enggak ada. Wong hobi. Kayak kita main bola, baru juga sembuh diurut, diajak main lagi, wong hobi. Begitu. Nabi itu kalau udah dengar sholat, bukan sholat itu macam-macam, karena dia hobi. Kalau kita kan enggak begitu, hobi, enggak hobi, begitu. Itu Nabi itu. Karena ibadah paling tingginya ibadah ya adalah sholat, begitu. Mana lagi sunnah-sunnah sholat saudara? Wa tatwilu qira'atir rakaatil ula ala saniyati, rakaat 1 bacaan suratnya sunat lebih panjang daripada rakaat kedua. Kedua pendekan, pertama panjangan. Begitu. Kecuali warid dari nabinya begitu. Seperti surat Sabihis ama Al-Ghasyiyah, panjangan Ghasyiyah ayatnya. Tapi karena waridnya begitu, ikuti. Selebihnya jangan. Kalau pertamanya wal asri 3 ayat, jangan keduanya wailul, panjangan. Begitu. Yang kedua harus lebih pendek. Itu sunat. Yang kedua lebih pendekan lagi. Yang kedua lebih pendekan lagi. Yang kedua. Di samping itu tertib Al-Quran. Kalau rakaat satunya baca wailul, yang keduanya silahkan idaja alam taro liilafi aro'aital, apa aja sampai An-Nas. Yang penting adeknya, jangan dibalik-balik. Pertamanya umpamanya adalah wailul, begitu. Keduanya wal asri, namanya dibalik, enggak tertib Al-Quran, makruh. Jadi mengikuti tertib Al-Quran. Lihat itu tarawih, paruh pertama al-hakumut kulhu, karena kulhu adiknya. Wal asri kulhu adiknya. Wailul kulhu. Tapi paruh kedua inna anzalnahu al-hakumut. Kenapa? Karena tertib. Begitu. Inna anzalnahu adanya lebih dulu dari al-hakumut. Begitu. Ini diantara sunat-sunat kita di dalam sholat kita, agar supaya jauh lebih maksimal di dalam kita punya sholat. Kemudian wadukhuluha binasyatin, sunat kita masuk sholat penuh semangat. Kalau sholat itu harus jauh lebih semangat. Jadi kalau buat sholat saudara, kalau saudara punya baju baru begitu, punya baju baru, yang pertama kali saudara pakai buat sholat dulu, buat sholat. Habis sholat baru kemana-mana. Sebetulnya lebaran tuh begitu, baju tuh buat sholat id, buat sholat dulu. Jadi semua baju, sarung, apa buat sholat. Ntar buat kondangan mah, sholat dulu. Jadi buat Allah dulu. Itu begitu. Untuk menuju sebuah kesemangatan sholat. Jadi sholat itu kudu jauh lebih semangat, lebih girang, mau menemuin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bermalas-malas. Orang munafik itu diantara akhlaknya bermalas-malas kalau sholat. Kita harus jauh lebih semangat dalam sholat, lebih semangat.
Begitu. Makanya ketika kita ada lapar, makan dulu. Habis makan baru sholat, untuk supaya kita betul-betul maksimal dalam sholat ini. Wa faraghi qalbin, dan konsentrasi hati. Kalau orang sholat itu artinya harus fokus sama ibadah perintah Allah ini. Begitu, karena ini yang paling pokok. Orang banyak mengejar tahajud, mengejar ini, pada 5 waktu yang pokok kadang kurang dipedulikan. Ini yang paling pokok ini, karena ini barang wajib untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, seorang sahabat Nu'man bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita ya sayyidi ya Rasulullah, in shallaitu as-shalawatil maktubah wa sumtu ramadana wa uhillul halala wa harrimul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah?" Faqala sallallahu na'am. Ya Rasulullah, saya mau tanya, saya cuman sholat wajib tok, 5 waktu, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Ramadan tok, enggak ada Senin Kamis segala macam. Yang Allah suruh makan saya makan, yang Allah larang saya enggak makan. Enggak lebih dari itu. Masuk surga enggak? Kata Nabi, iya, bila Anda kerjakan yang pokok ini dengan benar, maka surga tiketnya menuju surga. Maka yang pokok-pokok ini yang kita harus pedulikan. Banyak orang terobsesi dengan tahajud, ganjarannya sekian, duha sekian, tapi 5 waktu yang pokok kurang dipedulikan, enggak paham namanya. Padahal ini yang paling pokok. Ini yang menyebabkan orang surga atau neraka. Duha segala macam sedekah sama Tuhan. Jangan mikirin sedekah dulu, mikirin yang pokok-pokok dulu ini. Ini kita harus penuh kosong hati, luang hati. Untuk menuju kosong hati itu maksudnya, kalau kita pengen pipis belum takbir, jangan ngejar sholat dulu, kencing dulu. Belum takbir nih pengen kentut, kentutin aja. Begitu. Kalau belum takbir pengen aja. Begitu. Beresin dulu. Jangan ngeganggu di sholat. Begitu. Kalau udah takbir baru ditahan. Allahu Akbar, baru pas Allahu Akbar kita pengen buang hajat atau buang angin, tahan. Begitu. Tapi kalau belum takbir, semuanya apa aja beresin dulu. Beresin. Sampai Nabi bilang, idza hadarul isya wal asa quddimal asa. Bila datang waktu isya, makanan udah siap, perut lapar, makan dulu. Itu Nabi. Itu hebatnya begitu. Kenapa? Karena supaya konsentrasi hati. Jangan lagi sholat maulid sampai jam 12, penceramah belum habis juga, sampai jam 1 gitu. Akhirnya jam 1 tutup doa. Orang lain pada makan kebuli, kata kita enggak, gua mau sholat dulu, nomor 1. Allahu Akbar. Tuh kebuli habis enggak ya? Habis enggak? Tuh begitu. Jangan begitu, udah makan aja dulu. Nah, jadi biar pikiran enggak kemana-mana. Begitu, pikiran enggak kemana-mana. Ini yang paling pokok. Supaya kita konsentrasi. Begitu, konsentrasi. Konsentrasi. Ini adalah hal yang paling penting. Tapi kalau panci baru ditaruh di atas kompor, nasi juga belum matang, nggak usah nungguin juga. Ente sholat juga belum matang juga, sholat dulu. Kalau udah siap, makan dulu. Kalau belum siap, iya begitu. Supaya kita konsen. Jadi kita biar tenang. Tanpa lagi sholat mikirin makan, mikirin ini, mikirin itu, beresin dulu perkara sebelum sholat. Itulah agama. Demi apa? Demi faraghi qalbin, konsentrasi hati. Hatinya fokus pada urusan ibadah kepada Allah ini, tidak ingat yang lain. Karena ini adalah yang pokok. Pokok sekali. Begitu, pokok sekali. Ini diantara hal-hal yang disunahkan di dalam kita sholat. Segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Untuk menuju ke khusyuan, yang pertama, bolehkah di depan
depan imam maupun di depan makmum ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar. Yang kedua, ketika kita baca, kuping kita dengerin apa yang kita baca. Namun di sebelah kita ada yang baca keras. Kan apa yang kita baca cuma hanya kita yang dengarkan. Nah, yang membuat kita khusyuk di samping kita atau di belakang kita bacanya keras. Ini gimana caranya? Baik, jadi ada beda antara kedengaran dan mendengarkan. Al-Quran yang disuruh, idza quri'al Quran fastami'u, bukan fasma'u. Apabila Quran dibaca, fastami'u, hayati, renungi, bukan fasma'u, kedengaran. Jadi kalau orang baca kencang dengan sendirinya siapa aja kedengaran, cuman kita mau fokus dengerin dia atau tidak. Karena kalau apalagi masjid pinggir jalan, tantin itu biasa masuk di kuping. Tapi kalau kita enggak mikirin itu, enggak apa-apa, angin lalu aja. Karena ketika ada yang bacaan kencang, kita malah terbawa sama bacaan dia. Namanya kita tidak khusyuk. Begitu. Namanya kita enggak khusyuk. Jadi kedengaran mah siapa aja yang namanya kuping kita waras, mesti masuk di kuping kita. Mau baca apalagi bacanya kencang, mesti masuk. Tapi masuk ini ada dua, ada kedengaran, ada mendengarkan. Kalau kedengaran cuman masuk aja, kita nggak fokus apa yang dia baca. Ketika terganggu, karena itu kita fokus sama bacaan dia, tidak sama urusan kita. Karena itu berbicara untuk menuju kepada khusyuk, kita makruh ada bacaan-bacaan, maka sholat itu jangan ada bacaan-bacaan, begitu, bacaan-bacaan. Sarung yang rada bagusan itu mereknya di depan, gitu, enggak dibaca. Kalau sarung yang rada murahan, mereknya di belakang, itu cirinya begitu. Jadi dibaca. Nah, iya begitu dah kira-kira. Nah dicek deh sarungnya dah tuh, dicek ya, murahan di belakang. Itu yang bagusan itu di depan. Nah, iya gitu, emang begitu. Jadi begitu. Jadi itu keciri antara sarung murahan sama bagusan itu. Iya, pakai sarung yang bagusan. Oh iya, dibalik aja katanya, itu teknis betul. Intinya jangan ada banyak tulisan ana, tulisan ini, tulisan itu, karena itu adalah mengganggu daripada kita punya sholat. Begitu. Nih kayak sejadah nih kan bagus, nggak ada tulisan-tulisan. Jadi depannya kayak begini. Ini sunat nih. Kalau kita kan ada gambar masjid depannya, makruh. Sholat kita tuh yang sejadah gambar masjid, gambar ini. Akhirnya, ini kayaknya gambarnya kurang rapi nih. Begitu gitu. Kayak gini nih, kan ada gambar-gambar. Masih bagusan begini nih. Ini namanya pengurus masjid bener nih. Yang kayak gini nih. Itu begitu, polos gitu. Itu depannya nih polos, kan nggak ada yang tulisan-tulisan. Begitu, iya luar biasa. Doain biar rezekinya luas ya Allah. Begitu, luar biasa. Itu harus mengerti. Itu begitu. Itu harus polos karena untuk menuju sebuah kekhusyuan. Kayak begini, cakep namanya. Itu wallah alam. Baik. Iya. Iya, boleh aja. Demi menuju sebuah kekhusyuan. Iya. Ada orang begini, ada orang. Jadi ada orang pengen menghatamkan Quran dalam sholat. Nah, bagaimana ini? Maka itu satu ajaran tersendiri. Karena kita nggak hafal, otomatis harus memandang. Nggak mengapa dia dipandang Al-Quran itu di depan itu, karena kita untuk mengejar supaya kita pernah hatam Quran dalam sholat. Nggak apa-apa. Meski ajaran sunnah memandang tempat sujud tentu nggak dapat, karena hidup adalah pilihan. Ketika dia nggak hafal pengen milih itu, kita nggak hafal Quran. Kalau yang hafal Quran enak, dia lihat tempat sujud sempurna, karena kita adalah pilihan. Kalau lihat tempat sujud enggak pernah kita baca Quran sampai khatam, maka kita pengen baca Quran sampai khatam, maka beberapa sunat ada yang lolos, itu enggak jadi masalah begitu, enggak dapat.
tentu sunatan memandang tanpa sujud enggak dapat, tapi dapat sunat yang lain, memandang Al-Quran dalam sholat itu juga ganjaran besar, begitu. Tak kalahnya itu. Seperti demikian, enggak apa-apa, boleh saja, itu demikian. Wallahu a'lam. B. Iya baik. Iya. Sudah? Iya baik. Saudara sekalian yang mulia, kita baca Fatihah. Ini ada infak atas nama keluarga besar Al-Barakah, Al-Muflihun dan sekitarnya, untuk pesantren Gausul Ibad, diantaranya dari Ustadz Mansuruddin Rp50.000, Umi Susan Rp50.000, Kaisa Zalfa Rp50.000, Syafi Adami Rp50.000, Zaini Abdul Ghani Rp50.000, Bang Kimung Rp50.000, Bang Pepen Rp50.000, Pak Anang Risyanto Rp50.000, Udazul Rp250.000, Ustadz Yunus Rp100.000, Bang Diding Rp100.000, Bang Bandi Rp100.000, Bunda Sulis Rp50.000, Hamba Allah Rp150.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bima 50.000, Baihaqi 50.000, Nizar 50.000, Sabil 50.000, atas nama almarhum Bapak Ahmad Dartono bin Tajwini Rp100.000, almarhum Ibu Nurhayati binti Idi Wardi Rp100.000, atas nama almarhumah Fika Fitriani binti Nuroji Rp50.000, atas nama almarhum Kiai Haji Syarif Mursal Rp50.000, atas nama almarhum Muhammad bin Dian Nisfi Apriyadi Rp50.000, Haji Aril Rp600.000, Bapak Mista Rp200.000, Bang Wawan Rp50.000, Haji Hasbi Rp100.000, Sofyan Dura Rp150.000. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Anak-anaknya yang dipendidikan diberi ilmu yang manfaat, yang bekerja mendapatkan pekerjaan yang barokah. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Bitilkan niyat wa da'awat. Al-Fatihah.